Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau memulai Bia. Sebelum kita memulai Bia, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh Kami boleh mengikuti bina iman. mengikuti Bina Iman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bimbing kami bimbing kami dari awal pujian hingga akhir firman-Mu. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita langsung mulai lagu pertama aja yuk. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, untuk lagu kedua, kalau kita bekerja bersama Tuhan, kita nggak boleh lelah nih, ya nggak Kak Intan? Betul, kita harus tetap semangat untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan. Jadi kita menyanyi lagu Jangan Lelah. Yuk, 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik, sekarang kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi minggu ini ya. Hari ini Kak Bella masih mau melanjutkan cerita dari minggu kemarin. Nah, minggu kemarin Kak Bella menceritakan kepada adik-adik tentang kisah Yusuf yang dijual oleh saudaranya ke Mesir. Nah, di Mesir, Yusuf dijual kepada seorang kepala pelayan istana yang bernama Potifar. Nah, ini dia, Potifar adik-adik. Nah, karena Yusuf diberkati oleh Allah, maka Yusuf sangat berhasil adik-adik dalam pekerjaannya, bahkan mendapatkan kasih dari tuannya. Karena keberhasilan Yusuf ini, istri dari Potifar merasa tidak senang adik-adik, sehingga menyuruh Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena Yusuf adalah pribadi yang taat kepada Allah, maka Yusuf pun menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Hal ini membuat istri dari Potifar merasa marah dan memfitnah Yusuf, yang mengakibatkan Yusuf harus dipenjara. Nah adik-adik, di dalam penjara Yusuf bertemu dengan 2 orang. Ini ada juru roti dan ada juga juru minuman adik-adik ya. Nah, seperti yang minggu lalu telah Kak Bella ceritakan, bahwa Yusuf ini memiliki karunia dari Allah untuk melihat masa depan melalui mimpi. Maka di Mesir pun Yusuf melakukan hal yang sama. Yusuf membantu 2 orang ini untuk menafsirkan mimpi mereka.
Nah, Yusuf pun berpesan kepada dua orang ini agar jangan melupakan Yusuf di masa depan. Namun, mereka tetap melupakan Yusuf, adik-adik. Nah, pada suatu hari, tada, ini adalah Firaun, raja dari Mesir, adik-adik. Pada waktu itu, Firaun memiliki sebuah mimpi. Firaun mendapatkan sebuah mimpi. Ia bermimpi melihat 7 ekor lembu gemuk yang keluar dari sungai Nil dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, adik-adik. Nah, selain itu, Raja Firaun juga bermimpi ia melihat 7 bulir gandum yang baik, yang bagus, dimakan oleh 7 bulir gandum yang layu, adik-adik ya. Nah, Raja Firaun meminta siapapun yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun untuk datang ke istana. Tapi tidak ada satupun orang yang mampu mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Nah, akhirnya dipanggillah Yusuf kepada Raja Firaun. Arti dari mimpi Raja Firaun itu adalah akan datang 7 tahun yang penuh dengan kemakmuran dan kesuburan. Namun, 7 tahun setelahnya akan datang gagal panen dan kelaparan. Nah, karena Yusuf berhasil untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun ini, Yusuf diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, tugas Yusuf adalah untuk mengatur agar tanah Mesir terhindar dari kelaparan. Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf hari ini kita bisa belajar bahwa dengan ketekunan, dengan usaha kita dan dengan berserah kepada Allah, kita mampu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Selain itu, walaupun Yusuf sempat difitnah dan masuk penjara, Yusuf tetap taat kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, sehingga Allah pun menganugerahkan kepadanya jabatan yang lebih tinggi kepada Yusuf. Nah, adik-adik, minggu depan ceritanya masih berlanjut nih adik-adik tentang Yusuf yang menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan. Ceritanya akan lebih seru lagi, maka adik-adik jangan ketinggalan untuk ikut firman minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa untuk ikut Bina Iman minggu depan. Oh ya, Kak Bella juga mau ingetin bahwa di bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional adik-adik. Jadi, Kak Bella juga berharap supaya adik-adik selalu ingat untuk baca Kitab Suci ya adik-adik. Kita ketemu minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah, gimana adik-adik? Tadi barusan aja dengerin firman ya kan? Tentang apa? Yo, benar, tentang Yusuf di Mesir. Nah, seperti biasa sekarang kita mau lanjut kreativitas ya adik-adik. Ayo ikutin kakak. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama mewarnai semua kreativitasnya dulu ya. Yang kertas pertama, kedua, dan ketiga, oke? Nah, adik-adik, kan kita udah selesai mewarnai nih tadi yang gambar Firaun yang sedang tertidur. Nah, di dalam Firaun yang sedang tertidur ini, di bulatan sininya, di cloudnya ini masih kosong nih. Kira-kira dia bermimpi apa ya teman-teman, adik-adik? Tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman kan? Ayo, kira-kira Firaun bermimpi apa? Bener, dia ada bermimpi 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Lalu ada 7 bulir gandum yang baik dan 7 bulir gandum yang jelek. Kita sekarang gunting dan kita tempel sama-sama ya ke dalam mimpi Firaun ini. Oke. Nah, adik-adik kan kita kan tadi udah sama-sama tuh udah selesai gunting sapi-sapi dan gandumnya. Nah, sekarang kita sama-sama yuk tempel di awan mimpinya Firaun. Nah,
Nah, adik-adik udah selesai ditempel nih. Sekarang kita pastiin ya, sama-sama hitung ya. Ada berapa sapi gendut nih adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sapi gemuk. Lalu yang sapi kurus ada berapa nih adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sapi kurus juga. Lalu bagaimana dengan gandum yang baik dan gandum yang jelek? Gandum yang baik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gandum yang baik. Lalu gandum yang jelek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga ada 7 gandum yang jelek. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai di kreativitas terakhir. Nah adik-adik, sekarang kita tulis ya apa arti dari mimpi Firaun. Jadi arti mimpi Firaun adalah akan datang 7 tahun penuh dengan kemakmuran dan kesuburan. Tetapi setelah itu akan ada 7 tahun penuh dengan gagal panen dan kelaparan. Nah, adik-adik, setelah Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun, kira-kira apa yang terjadi? Tadi sudah dijelaskan dalam firman bahwa kemudian Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa Mesir sehingga dia mampu membantu Mesir untuk mempersiapkan kelaparan yang akan datang. Nah, adik-adik, pesannya adalah kalau kita selalu rajin dan pantang menyerah serta bekerja keras seperti Yusuf dan selalu berdoa kepada Tuhan, maka pasti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, adik-adik, kreativitasnya kan udah selesai. Seperti biasa, kita lanjut doa penutup ya. Ikutin kakak ya sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang patuh, rajin, bekerja keras, dan pantang menyerah. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan perlindungan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!